Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu finalis Permutasi 2021. Kami dari tim Lea yang beranggotakan Adi Nadia Ayu Permatasari, Julio Majesti Rashid, dan Zefriano Zidan Barak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pelabelan busur anti-eject lokal pada graf KTNM. Berikut adalah outline dari presentasi kami kali ini, yaitu dimulai dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Latar belakang pelabelan anti-ajaib diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Hartsfield dan Ringel. Kemudian pada tahun 2017, Agustin dan kawan-kawan memperkenalkan variasi dari pelabelan anti-ajaib yang disebut sebagai pelabelan busur anti-ajaib lokal. Bilangan kromatik pelabelan busur anti-ajaib lokal dinotasikan dengan KLA adalah nilai minimum banyaknya warna dari setiap pewarnaan yang diinduksi oleh pelabelan busur anti-ajaib lokal dari graf G. Agustin dan kawan-kawan telah menunjukkan KLA untuk beberapa kelas graf, di antaranya graf lintasan, graf lingkaran, dan graf bintang. Pada penelitian ini, kami akan menentukan KLA untuk graf kite KTNM. Pelabelan busur anti-eject lokal pada graf G dengan P simpul dan Q busur didefinisikan sebagai pemetaan bijektif dari V ke himpunan 1, 2, hingga P, sedemikian sehingga bobot dari sembarang busur yang bertetangga, yaitu himpunan WUV, di mana WUV ini adalah FU ditambah FV berbeda. Kemudian graf kite adalah graf yang mengandung graf lingkaran CN dengan N lebih besar sama dengan 3 dan graf lintasan PM, yang keduanya dihubungkan oleh sebuah jembatan. Sebelum menampilkan hasil yang kami dapatkan, berikut diberikan teorema yang akan digunakan dalam pembuktian. Untuk graf lingkaran, CN dengan N lebih besar sama dengan 3, KLA CN sama dengan KLA CN sama dengan 3. Teorema tersebut dikemukakan oleh Agustin, Hasan, Davik, Alfarisi, dan Priyandini pada tahun 2017. Kemudian berikut ini adalah teorema yang kami bangun. Dimisalkan graf KTNM dengan N lebih besar sama dengan 3 dan M lebih besar sama dengan 1 adalah graf kite, maka KLA dari graf KTNM sama dengan 3. Berikut adalah pembuktian dari teorema tersebut. Dimisalkan bahwa graf KTNM adalah graf kite di mana N lebih besar sama dengan 3 dan M lebih besar sama dengan 1, di mana himpunan simpul dari KTNM adalah gabungan dari UI dan VJ, di mana UI adalah simpul dari graf lingkaran dan VJ adalah simpul dari graf lintasan. Kemudian untuk himpunan busurnya adalah gabungan dari busur-busur pada graf lingkaran dan busur-busur pada graf lintasan, serta busur yang menghubungkan antara graf lingkaran dan graf lintasan tersebut. Berikut ini adalah graf KT63 sebagai ilustrasinya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa KLA dari graf KTNM sama dengan 3, dengan menunjukkan KLA dari KTNM kurang dari sama dengan 3, dan KLA dari graf KTNM lebih besar sama dengan 3. Untuk menunjukkan KLA dari graf KTNM kurang dari sama dengan 3, bukti akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mengonstruksi pemetaan F, kemudian selanjutnya membuktikan bahwa F bijektif, selanjutnya mendefinisikan bahwa bobot busur yang diinduksi oleh pemetaan F, dan yang terakhir membuktikan bahwa bobot busur yang bertetangga berbeda. Kemudian yang pertama, konstruksi pemetaan F, perhatikan bahwa graf KTNM memiliki N plus M simpul, sehingga dapat diberi label pada simpul graf KTNM dengan menggunakan pemetaan F sebagai berikut. Berikut ini adalah pemetaan F untuk kasus M ganjil, dan berikut ini adalah untuk kasus M genap. Kemudian selanjutnya akan dibuktikan bahwa F merupakan pemetaan yang bijektif dengan menunjukkan F injektif dan F surjektif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa F merupakan pemetaan yang injektif. Untuk menunjukkannya, kami mengambil sembarang dua simpul yang berbeda, lalu menunjukkan bahwa hasil pemetaannya juga berbeda. Pada pembuktian ini, kami meninjau dua kasus, yaitu kasus untuk M ganjil dan kasus untuk M genap. Adapun simpul yang kami ambil adalah simpul UI-UJ, kemudian simpul VI-VJ, dan juga simpul UI-VJ.
Dari semua kemungkinan kasus, terbukti bahwa hasil pemetaan dari dua simpul tersebut berbeda juga. Selanjutnya, untuk kasus M genap, pembuktian dilakukan dengan cara yang serupa seperti pada kasus M ganjil. Karena pada setiap kasus UI tidak sama dengan UJ, VI tidak sama dengan VJ, dan UI tidak sama dengan VJ, mengakibatkan hasil pemetaannya juga tidak sama, maka dapat kita katakan bahwa F merupakan pemetaan yang injektif. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa F merupakan pemetaan yang subjektif. Untuk membuktikan bahwa F adalah pemetaan yang subjektif, kami mengambil sembarang R anggota himpunan 1, 2, hingga N plus M. Kemudian kami akan menunjukkan terdapat X anggota himpunan simpul, sedemikian sehingga pemetaan dari X adalah R. Pada pembuktian ini kami membagi untuk dua kasus, yaitu untuk M ganjil dan M genap. Pada kasus M ganjil, kami membagi lagi menjadi dua kasus, yaitu untuk N ganjil dan N genap. Kemudian, pembagian kasus serupa dilakukan untuk kasus M genap. Karena untuk sembarang R elemen himpunan 1, 2, hingga N plus M terdapat X anggota himpunan simpul dengan X adalah UI atau X adalah VJ, sedemikian sehingga pemetaan dari X sama dengan R, maka terbukti F adalah pemetaan yang subjektif. Karena telah ditunjukkan bahwa F injektif dan subjektif, maka dapat disimpulkan bahwa F adalah pemetaan yang bijektif. Kemudian akan ditentukan bobot busur yang diinduksi oleh pemetaan F. Untuk mencari bobot busurnya, kami menjumlahkan label dari dua simpul yang bertetangga. Penentuan bobot busur ini kami bagi menjadi dua kasus, yaitu kasus untuk M ganjil dan kasus untuk M genap. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan bobot busurnya adalah sebagai berikut. Yang ini untuk kasus M ganjil, dan selanjutnya ini untuk kasus M genap. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa bobot busur-busur yang bertetangga berbeda. Untuk membuktikannya, kami mengambil sembarang X anggota himpunan simpul, kemudian menunjukkan bahwa bobot busur yang hadir pada X berbeda. Adapun X yang diambil adalah X sama dengan U1, X sama dengan UK, dengan K sama dengan 2, 3, sampai N-1, X sama dengan UN, X sama dengan V1, X sama dengan VK, di mana K sama dengan 2, 3, hingga M-1, dan untuk X sama dengan PM. Adapun hal tersebut berlaku untuk kasus M ganjil dan M genap. Karena dari setiap kasus pengambilan sembarang X anggota himpunan simpul mengakibatkan bobot busur yang hadir pada X berbeda, maka terbukti bahwa bobot busur-busur yang bertetangga berbeda. Dengan demikian, pemetaan F merupakan pemetaan busur anti-ajaib lokal. Berdasarkan uraian di atas tersebut, kami dapatkan KLA dari graf KTNF kurang dari sama dengan 3. Untuk menunjukkan batas bawahnya, kami dapat gunakan bilangan kromatik pelabelan busur anti-ajaib lokal dari graf lingkaran CN. Berdasarkan teorema yang sebelumnya telah kami kemukakan, kami sebutkan KLA CN sama dengan 3 untuk N lebih besar sama dengan 3. Karena KLA CN sama dengan 3 untuk N lebih besar sama dengan 3 dan pada graf KTNM mengandung graf lingkaran, maka kami dapatkan KLA KTNM lebih besar sama dengan 3. Karena KLA KTNM kurang dari sama dengan 3 dan KLA KTNM lebih besar sama dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa KLA KTNM sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa untuk graf KTNM dengan N lebih besar sama dengan 3 dan M lebih besar sama dengan 1, KLA KTNM sama dengan 3. Berikut adalah beberapa contoh pelabelan busur anti-ajaib lokal pada graf KTNM. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa graf kait KTNM dengan N lebih besar sama dengan 3 dan M lebih besar sama dengan 1 mempunyai bilangan kromatik pelabelan busur anti-ajaib lokal, yaitu KLA KTNM sama dengan 3. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk pada penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.